Oke, halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Selasa tanggal 7 September 2021 ya. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis setiap harinya. Ya, ingat ya, disclaimer all tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing ya. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram dengan link ada di deskripsi di bawah ya, tinggal klik saja. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mj_saham. Saya akan mengupdate pilihan saham-saham saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram ya. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham-saham yang menarik. Mari dukung channel ini agar dapat berkembang dan membantu lebih banyak orang lagi dengan mengklik tombol subscribe serta mengaktifkan loncengnya untuk berlangganan di bawah ini, oke? Mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Hari ini IHSG pada perdagangan tanggal 7 September, ya, hari Selasa 2021 ya. 7 September, hari ini IHSG ditutup di harga 6.112 dengan persentase min 0,24% ya. Kalau kita lihat ya, secara garis besar memang IHSG ditutup merah, akan tapi masih ada kemungkinan penaikan untuk IHSG ya. Selama IHSG ditutup di atas harga 6.100, kemungkinan kondisi IHSG akan membaik gitu ya. Kalau kita lihat IHSG berhenti di area resistennya ya, maaf, area supportnya, yang dimana ya kurang lebih di area 6.110 ya, kisaran sana. Jadi IHSG semoga saja besok pada hari Rabu bisa rebound ya, begitu ya. Kalau saya lihat kemungkinan IHSG besok akan diangkat hingga menuju ke harga sini ya. Kurang lebih di 6.153, kurang lebihnya di harga itu ya. Jadi untuk IHSG memang hari ini ditutup merah dulu, namun kita lihat keesokan harinya apakah masih hijau. Oke. Kita lanjut lagi untuk saham-saham yang akan kita bahas di video kali ini ya. Pertama-tama di sini ada saham Toys. Oke, kita coba cek untuk saham Toys. Ya, sebentar. Oke, saham Toys hari ini ditutup di harga 240 dengan persentase 22,45% ya. Cukup tinggi ya, cukup tinggi. Dan kalau kita lihat volume hari ini, kalau dibandingkan hari-hari kemarin memang besar ya, memang besar. Dan kita coba cek di mana base areanya ya. Base area sementara berada di sini sih kalau saya lihat. Base area support ya, di kisaran sini. Ya, kurang lebihnya di kisaran 175. Ya, di area 175, 176 ya, di area sana. Jadi untuk Toys, kalau teman-teman mau tahu area supportnya di mana, di area 176 merupakan area support yang cukup kuat, namun hari ini ditutup di harga 240 ya. Jadi kita coba untuk mencari area pivot point ya. Kita coba untuk mencari area pivot point dari saham Toys ini. Oke, sebentar. Oke, 212 ya. Di area 212 ini merupakan area support dari saham Toys. Kalau kita lihat memang hari ini cukup tinggi ya, dan kalau kita lihat juga tidak ada highest point-nya. Kalau bagi saya besok kemungkinan akan ditarik naik terlebih dahulu ya untuk saham Toys. Ya, sebentar saya kecilkan. Jadi untuk saham Toys dengan volume yang cukup tinggi serta bisa dikatakan full body candle ya. Dikarenakan tidak ada highest point-nya, namun memang ada lowest point-nya. Akan tetapi ya hanya beberapa rupiah saja. Kita lihat yang akumulasi hari ini ada MG, CC, dan CP ya. Dengan buy average sekian memang cukup rendah ya dibandingkan harga closing hari ini. Kalau teman-teman mau buy, perlu berhati-hati juga dikarenakan memang sudah harga rata-rata para broker ini memang sudah rendah ya begitu. Kalau teman-teman mau entry bisa kurang lebih 2 hingga 4% ya. 2 hingga 4% bisa out ya. 2 hingga 4% bisa TP. Dan kalau kita lihat distribusi hari ini ada YP, XA, dan DR ya. Kurang lebihnya average-nya sekian.
Untuk Toys ya, saya menggunakan stokastik slow ya, yang 533. Di sini memang mengarah ke area overbought ya, begitu. Namun apakah masih ada potensi untuk saham Toys? Kalau saya lihat secara tren, untuk saham Toys ini tadi naiknya di akhir-akhir ya, teman-teman kalau tahu sendiri, saham Toys naiknya di bagian akhir-akhir mau sesi penutupan di sesi 2 ya. Jadi kalau saya lihat memang demand dari saham Toys di akhir sesi itu memang cukup banyak. Jadi kemungkinan bila besok memang naik ya, teman-teman bisa buy. Tentu saja lihat price action-nya ya, jika banyak demand bisa mengikuti alur dan kurang lebihnya 2 hingga 4% bisa TP, oke. Untuk saham Toys ya, resistennya di mana ya? Resistennya di mana? Coba saya lihat ya. Oke, untuk saham Toys di sini bisa 278 ya teman-teman ya, di 278. Namun memang hari ini di closing kurang lebihnya cukup tinggi ya, cukup tinggi semenjak adanya rebound begitu. Kurang lebih kalau yang mau buy ya, kalau mau wait ya, mau order bisa di 230 sih ya. Jadi untuk saham Toys, support areanya berada di 230 ya, support area terdekat. Namun untuk resistance berada di 278. Kalau teman-teman mau HK, 2 hingga 4% bisa out. Begitu ya untuk saham Toys. Dan memang potensi untuk saham Toys memang lagi tinggi, karena kan memang volume hari ini cukup tinggi, value juga, dan frekuensi juga. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BKSL ya. Oke, saham BKSL hari ini ditutup di harga 65 dengan volume yang cukup tinggi ya. Ya, teman-teman lihat ya, sebentar saya perbesarkan. Hari ini BKSL ditutup di harga 65 dengan persentase 18,18% ya. Volume cukup tinggi, stokastik sangat kuat ya. Sangat kuat arahnya hingga menuju ke area overbought. Posisi hari ini di bawah DEMA 20, EMA 21, dan EMA 34. Yang akumulasi hari ini ada LG, CC, dan KK dengan buy average sekian, serta yang distribusi ada GA, BQ, dan YP. Lalu pertanyaannya, support dan resistennya di mana ya? Saya mau beli BKSL dan support areanya di mana ya resistennya? Jadi kalau teman-teman sumpama mau HK ya, HK untuk saham BKSL ini, karena saya lihat tadi di jam penutupan, BKSL ini banyak minat beli atau demand, ya demandnya terlalu banyak, hingga perbandingannya 4:1 ya. Jadi saya lihat sih 8.000 orang sih, ya. Maaf 8 juta sih, 8 juta orang yang antri ya. Jadi untuk BKSL memang potensinya bagus. Hari ini full ya, full body candle untuk BKSL. Namun diperhatikan tadi average para broker ini berada di bawah ya. Ya 2 hingga 4% bisa out begitu ya. Namun kalau teman-teman mau entry ya, kalau mau entry kurang lebihnya ada di sini sih. Ya, saya beri support area terlebih dahulu 59. Ya, 59 mungkin nominal ARB-nya ya begitu ya. Lalu di 62. Oke. Kalau teman-teman mau wait and see ya, mau wait and see, bisa order sih di harga 62 ini cukup oke sih. Ya, harga 62 cukup oke. Namun kalau teman-teman mau HK, bisa langsung HK besok di harga opening lalu langsung TP pertama di 69. Kalau memang besok menguat, ya kemungkinan bisa menyentuh di harga 74 begitu ya. Untuk BKSL memang potensinya cukup tinggi dikarenakan tadi saat penutupan teman-teman bisa cek sendiri, demand and supply-nya terlalu mendukung di area demand ya, minat belinya juga banyak sekali tadi di sesi penutupan. Oke. Untuk BKSW bagus ya, potensinya bagus. Jadi tadi ada saham Toys dan BKSL ya begitu. Kita lanjut lagi untuk saham Oils ya, OILS ya. Oke, so saham Oils kemarin hari Senin ya, hari Senin tanggal 6 September baru IPO ya, IPO ya, baru muncul di bursa saham.
Dan kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada XC, MG, dan PD. Distribusi ada YB, YP, dan BQ. Gitu ya untuk oils. Namun kalau kita lihat garis EMA 34, EMA 21, DEMA 20, dan stokastik belum muncul ya. Dikarenakan memang untuk menggunakan atau adanya sebuah indikator memerlukan sebuah data di hari sebelumnya. Jadi untuk IPO teman-teman bisa bermain kalau mau buy ya. Kalau mau buy, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini volume hari ini cukup tinggi ya. Volume hari ini cukup tinggi. Dan yang akumulasi tadi ada XC, MG, dan PD dengan buy average sekian. Kurang lebihnya memang sudah di bawah. Namun kalau untuk broker MG kurang lebihnya mendekati harga closing hari ini ya. Jadi kalau teman-teman mau follow the trend ya, kalau follow demand-nya ya teman-teman bisa buy 2 hingga 4% exit langsung ya. Ya, seharusnya sih kalau potensi dengan volume seperti ini ya bisa sih banyak scalpers yang scalping di saham ini. Jadi kalau teman-teman mau ngikuti ya monggo ya, tapi saya lebih prefer kalau lihat keadaan terlebih dahulu. Kalau besok memang banyak yang berjualan, saya tidak akan entry begitu ya. Namun kalau saat besok banyak berjualan, namun ada para bandar yang melakukan akumulasi lagi, mungkin saya akan entry. Begitu ya untuk saham oils. Jadi kita perhatikan saja untuk price action karena kemarin tanggal 6 September baru IPO ya untuk saham oils ini. Kemungkinan ada potensi hingga menyentuh di area 450 ya. Di area 450 ini. 451 ya, 450. Sebentar saya beri tanda saja. Ya, di 450. Dan ya kurang lebihnya 450 dan 100 ya. Begitu untuk saham oil sini, oke. Lalu kita lanjut lagi untuk saham IYLS ya. Oke, untuk saham IYLS hari ini ditutup di harga 140 dengan persentase 7,7%. Bagaimana kondisi IYLS untuk kedepannya atau perdagangan besok hari Rabu? Kalau saya lihat di sini volume memang menurun dibandingkan volume kemarin ya. Kalau teman-teman mau beli bisa di harga sini sih ya. Di sini bisa. Di sini bisa sih 136. 136 dikarenakan ini sebuah base areanya ya. Di sini terciptanya sebuah base. Ya, saya perbesarkan saja. Oke, di sini sebuah base ya. Base area untuk saham IYLS, base support begitu ya. Ya, 95 136 ya di area sana. Namun ya kalau kita lihat berdasarkan stokastik secara daily chart ya. Untuk saham IYLS ini stokastik dari area overbought namun sudah crossing dari atas ke bawah. Hari ini yang akumulasi ada EP, SQ, dan XC, dan distribusi ada CC, KK, dan YP. By average kurang lebihnya masih di atas harga closing hari ini ya. Jadi kalau teman-teman yang mau buy bisa diperhatikan, namun hari ini sudah mencapai harga tertinggi namun harga closing dibanding turun lagi ya. Gitu untuk saham IYLS. Jadi kalau teman-teman yang mau entry ya bisa di 136 ya 136. Namun kalau mau menentukan area stop loss kurang lebihnya 3 hingga 5% lah ya bisa out. Oke, tidak ada toleransi. Jadi kalau sudah di atas 5% bisa out, oke. Jadi kalau mau TP ya. Kalau mau TP setelah buy di 136 ya TP pertama ada di ya 145 lah ya. 145 lalu TP kedua di 150 sini. Sebentar. Ya di 150 sini. Serta kalau mau TP terjauh ya berada di area sini 154. Oke. Jadi untuk IYLS teman-teman ya saya melihat sebuah support di area 136 yang mendekati harga closing hari ini. Buy di 136, jual di 145, 150 dan 154. Oke. Tentu saja teman-teman perlu manage sendiri ya. Saya hanya memberikan area support dan resistance-nya. Kembali lagi untuk resiko dan pendapatan teman-teman pegang sendiri ya. Oke, yang belum join di grup Telegram saya bisa segera join ya. Kita akan berdiskusi bersama mengenai potensi-potensi saham yang akan naik untuk keesokan harinya. Begitu ya. Klik link di deskripsi dan jangan lupa subscribe channel ini.
Kita lanjut lagi untuk saham Icon ya, ICON. Oke, untuk saham Icon ya atau ICON, Island Concept Indonesia, hari ini ditutup di harga 111 dengan persentase 2,63%. Volume hari ini cukup tinggi, ada kemungkinan besok bisa koreksi dikit ya. Besok bisa koreksi dikit, namun kalau memang besok banyak demand, ya target resistennya ya kemungkinan berada di area sini. Di 118 bisa. Atau kita bisa menggunakan Fibonacci juga ya, untuk mencari area support dan resistennya. Oke, sebentar. Hari ini ditutup di harga 111 ya, 111. Kurang lebih memang hari ini untuk saham Icon ini ya, ditutup di area supportnya ya begitu. Jadi kalau mau buy, bisa di area sini. Sebentar saya beri tanda terlebih dahulu. Jadi kalau teman-teman mau buy sih ya, bisa di 103 ya. Kalau mungkin besok pun ARB, ya kalau besok pun ARB, kemungkinan sampai 104 lah ya, 104. Oh nyampe ya teman, ya kurang lebih 104 ya kalau besok memang ARB. Jadi bisa diperhatikan di area 103 ini merupakan area support yang cukup kuat juga. Kalau teman-teman mau buy di sini bisa TP pertama di 118. Jadi memang area 111 harga closing hari ini merupakan area support juga. Ya, namun kalau besok memang mantul ya. Kalau besok memang mantul, kemungkinan akan dibawa di harga 118 ya, diangkat naik hingga angka 118. Dan kalau tidak menguat akan dibawa turun lagi. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya bisa set sell atau set TP di harga 118. Kalau masih kurang lagi ya. Kalau masih kurang lagi memang risk-nya lebih besar ya. Kalau tidak TP lalu turun memang risk-nya besar. Namun kalau teman-teman mau nekat ya, resisten selanjutnya berada di 127 ya untuk saham Icon ini. Oke. Stokastik juga sudah crossing mulai kemarin hari Senin tanggal 6 September. Sudah crossing namun menuju ke area oversold. Kalau teman-teman ya, kalau bagi saya, kalau menurut saya teman-teman bisa buy di 103 ya, cukup aman area support ini, cukup kuat juga. Langsung set TP di 111 ini, oke? Untuk saham Icon sudah, kita lanjut lagi untuk saham real. Oke, untuk saham real hari ini ditutup di harga 110 ya. What's next for this emiten saham ya? Jadi kalau kita lihat hari ini volume cukup kecil ya. Bisa dilihat sendiri volume cukup kecil. Yang hari ini akumulasi ada NI, PD, dan DR dengan buy average kurang lebihnya di harga closing hari ini ya. Lalu distribusi ada XC, KK, dan EP. Kalau kita lihat memang value atau volumenya memang cukup kecil ya hari ini untuk saham real. Kita coba perhatikan ya, kalau mulai hari Senin kemarin tanggal 6 September, ya memang stokastik juga sudah crossing sih ya. Sudah crossing dan hari ini memang ditutup dengan candle merah, akan tetapi persentasenya juga 0,0 ya. Lalu bagaimana untuk saham real ini kondisinya besok hari Rabu ya. Kalau saya lihat di sini ada beberapa support ya, di area 103 juga, seperti tadi Icon ya, Icon. Dan juga di 110 juga ya. Ya, jadi untuk saham real kalau teman-teman mau buy ya di area 110 sebenarnya ya harga penutupan hari ini merupakan area supportnya juga. Kalau besok memang menguat dan tinggi ya, lebih baik teman-teman buy on breakout saja ya di 115. Ya, tentu saja melihat price action ya. Langsung TP di 120, kurang lebihnya ya 5%, 5 perak begitu ya. Jadi untuk saham real kalau saya lihat memang besok dengan volume yang kecil bisa jadi besok menyentuh di area 115 terlebih dahulu. Namun kalau tidak menguat ya bisa jadi closing di bawah 110 ya. Jadi untuk saham real begitu. Kita lanjut lagi untuk saham DWPT ya.
Oke, saham BWPT hari ini ditutup di harga 78 dengan persentase 4% ya dalam bentuk kenaikan. Kalau kita lihat di sini memang sedang mengalami penurunan mulai dari awal awal tahun ya, Januari, kurang lebihnya memang mengalami downtrend. Dan kalau kita lihat hari ini ya, volume memang ya cukup tinggi dibandingkan kemarin ya. Dan hari ini yang akumulasi ada MG, EP, dan AK ya. MG di average kurang lebihnya harga closing hari ini. Dan distribusi ada PD, CC, dan AT. Lalu bagaimana kondisi dari, dari saham BWPT ini ya. Bentar. Oke, kondisi dari saham BWPT ini untuk kedepannya bagaimana? Sebentar ya, coba saya cekkan. Oke. Oke, untuk BWPT ya, hari ini memang ditutup di harga 78 dengan persentase yang cukup baik juga. Kurang lebih hari ini memang ditutup di area support ya, area resisten, area support, dan what's next. Ya, memang resisten yang paling mencolok ya di area 86 gitu ya. Support di 69 dan di 73. Jadi kalau teman-teman yang mau buy BWPT atau yang sudah punya ya, diperhatikan saja. Bisa buy di harga 73 ya, buy di 73, lalu memang bisa buy di 73, lalu TP di 78. Kalau besok memang tidak ditembus ya, harga closing tidak di atas 78, ada kemungkinan ini ada range sideways terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman bisa buy di 73, sell di 78 ya untuk BWPT. Namun kalau besok closing di atas 78, teman-teman bisa set saja buy di harga 78 ya untuk besok lusa, hari Kamis ya. Jadi teman-teman besok untuk hari konfirmasi apakah mau entry atau tidak. Ya kalau buy di 78 bisa TP pertama di 86, oke. TP pertama di 86. Lalu ya TP kedua saya lihat di sini juga di 92 ya. 92 juga bisa dikatakan sebagai area resisten ya. Jadi berkelanjutan ya. Habis 86 lalu lanjut lagi di 92. Begitu untuk BWPT ya. Lalu kita lanjut lagi untuk saham zinc ya. Oke, saham zinc hari ini ditutup di harga 133 dengan persentase 3,10% ya, atau 3,1. Oke, hari ini zinc kalau kita lihat yang akumulasi, hari ini ada ID, NI, dan BK ya, dengan buy average ya kurang lebihnya 131 ya. 131, kebanyakan 131. Untuk distribusi ada CP, YP, dan FZ ya, net value dan volume demikian. Oke. Ya. Pak, saya mau TP, saya mau buy, saya mau sell ya. Enaknya di mana? Support dan resisten di mana begitu ya? Coba ya saya bantu cari. Ya, bagi teman-teman yang belum join di grup Telegram saya bisa segera join ya. Klik link di deskripsi saja sudah langsung diarahkan ke grup begitu ya. Lalu untuk saham zinc ya, kalau saya lihat memang ada potensi atau sebuah area support di harga 128 ya. Di 128 ya. 128 dan di 153 juga bisa dijadikan sebuah resisten ya. Kita bisa gunakan Fibonacci ya untuk mengukur garis support dan resisten. Bentar. Di area sini bisa. Di 135 ya untuk resisten, next resistennya, namun ya teman-teman juga perlu perhatikan. Saya beri tanda terlebih dahulu ya, agar teman-teman gampang untuk membacanya begitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi untuk zinc ya,
Hari ini volume cukup baik dan support berada di 128. Namun kalau resistennya berada di 135. Kalau resisten ini ditembus ya, harga closing di atas 135, teman-teman bisa buy. Ya, tentu saja dengan konfirmasi serta price action. Ya, konfirmasinya bagaimana, Pak? Kalau keesokan hari memang closing di atas 135, ya, lalu besok lusanya juga menguat ya, teman-teman bisa buy di 135, lalu TP pertama di 144 dan seterusnya ya, di area resisten ini. Ya, perhatikan label di sebelah kanan ini yang label hitam ini ya. Ini merupakan area resisten dan ini merupakan area support. Pak, area cut loss-nya di mana? Kalau misalnya harga closing ditutup di bawah 128, teman-teman bisa loss terlebih dahulu ya. Ya, teman-teman bisa loss terlebih dahulu. Namun kalau kita lihat memang harga zinc sekarang lagi murah ya. Sudah terbentuknya sebuah swing low yang cukup mendominasi begitu ya. Kita lanjut lagi untuk saham BKSW. Oke, untuk saham BKSW hari ini ditutup di harga 226 dengan persentase 0,89% dalam bentuk dalam bentuk keuntungan begitu ya, positif. Dan kalau kita lihat ya di sini untuk saham BKSW kita tarik garis saja langsung. Kita coba tarik garis. Sebentar. Oke. Untuk horizontal lainnya ya kurang lebih di area sini. Oke. Saya beri tanda warna hitam terlebih dahulu agar lebih jelas ya. Saya perbesarkan. Jadi untuk BKSW ini, teman-teman perhatikan ya, di sini ada beberapa area support yang perlu teman-teman perhatikan. Pertama, area support berada di ya kurang lebih di sini. Di harga 220 ya, area supportnya berada di 220. Memang hari ini BKSW ditutup di harga 226, namun ada support yang cukup mendekati dan masih murah ya harga BKSW di harga 220. Jadi kalau teman-teman buy di 220, means teman-teman buy di area support yang cukup kuat ya. Cukup oke juga. Namun kalau teman-teman mau TP pertama ya kita bisa menggunakan Fibonacci. Ya, sebentar saya beri tanda saja, saya beri label begitu ya. Di 257 bisa TP pertama ya. Karena kan saya menggunakan Stockbit ya, range-nya atau areanya kurang lebih di area sana ya, masih angkanya ganjil ya, tidak genap begitu. Jadi kalau teman-teman yang mau buy untuk saham BKSW ya, teman-teman bisa buy di harga 220 dan TP pertama di 257 ya. Lalu TP kedua di 283, TP ketiga di 304 begitu. Pak, saya mau cut loss, saya sudah loss ini. Enaknya cut loss di mana? Bila harga BKSW ditutup di bawah 220 ya, bila ditutup di harga 220, teman-teman bisa loss terlebih dahulu dikarenakan sudah menembus area swing low-nya begitu ya. Area swing low-nya sudah ditembus. Ya, jadi kalau di bawah 220 teman-teman bisa loss terlebih dahulu. Namun kalau saya lihat BKSW kemungkinan besok akan naik ya. Karena kan sudah melewati garis tren tersebut. Oke, jadi kalau teman-teman mau buy di 220 bisa untuk BKSW. Hari ini yang akumulasi ada YP, BK, dan PD. Distribusi ada SA, CC, dan Nexian. Namun value hari ini cukup kecil ya. Yang melakukan pembelian cukup kecil. Dan ya, untuk BKSW, support dan resisten demikian. Kita lanjut lagi untuk saham BBRI ya. Oke, untuk BBRI hari ini ditutup di harga 3.910 dengan persentase 1,56% ya. Bagaimana kelanjutan untuk saham BBRI dan apakah besok ada potensi untuk naik ya? Kalau saya lihat di sini memang masih sideways sementara ya kalau untuk BBRI. Kalau tidak salah memang sebentar lagi mau right issue ya. Beritanya mau right issue. It's okay, kita coba pecahkan saja. Menggunakan Fibonacci bisa kok.
Ya. Sebentar saya beri tanda saja. Sebelum kita masuk ke TA, kita lihat dulu yang akumulasi. Hari ini ada CS, NI, dan YU dengan buy average sekian. Dan distribusi ada DX, ZB, dan YP. Ya, net value cukup besar juga untuk BBRI. Oke, kita coba beri tanda. 2850 ya, saya beri warna hitam saja biar lebih jelas. Oke, sebentar. 2948 juga bisa. 948 juga bisa, dan di area sini 4023 bisa. Ya, di area sini juga bisa ya. Oke. Jadi saya jelaskan kembali dikarenakan saya menggunakan stock bid ya. Saya menggunakan stock bid, jadi angka ini ganjil tidak genap gitu ya. Ya kurang lebih di range harga seperti itu. Saya tekankan kembali ya, kalau teman-teman mau buy di weakness ya paling murah untuk saham BBRI, teman-teman bisa buy di 3.711 ya di area support ini. Namun saya mau beli ya kurang lebihnya di support terdekat ini ya. Support terdekat berada di 3.850. Jadi kalau teman-teman mau buy bisa di harga ini ya. Namun TP pertama di harga 3.950 kurang lebihnya ya, kenaikan 100 perak ya. 100 perak. Namun kalau teman-teman mau hold ya, bisa ya di 4.023 dan 4.100 ya untuk TP-nya. Jadi kalau teman-teman mau buy, sebenarnya di sini sudah menciptakan higher low begitu ya. Ya kalau mau buy bisa di 3.850 ya kalau yang mau beli BBRI. Ya, berikut untuk support dan resistennya ya. Perhatikan saja untuk label hitam yang berada di sebelah kanan ini. Oke. Untuk BBRI sudah, kita lanjut lagi untuk saham LPKR ya. Oke, saham LPKR hari ini ditutup di harga 137 dengan persentase 2,14%. Ya, 2,14%, dan kalau kita lihat posisi sudah di atas DEMA 20 ya, yang warna hijau ini. Sudah di atas DEMA 20, namun kita coba untuk hitung berdasarkan support dan resistennya ya. Oke. Di sini ada suatu resisten ya di harga 150 bisa 150. Ya, saya beri tanda warna hitam saja biar lebih jelas. Sebentar ya. Lalu di area sini juga bisa di 165. Dan di sini ya saya buat resisten 3 baris dulu ya agar teman-teman step by step saja. Dan di area sini. Oke. Untuk teman-teman yang sudah punya LPKR ya bisa tunggu saja selama dia belum di bawah 125, teman-teman bisa hold dan lakukan TP pertama di 150. Ya. Lalu untuk support terdekatnya ya, sebentar saya bantu carikan. Ya, di area sini juga bisa lah. Di area sini. Jadi untuk saham LPKR ini ya, untuk saham LPKR memang ada area support berada di 125. Ini area support yang cukup kuat dikarenakan sudah membuat area higher low ya. Sudah membuat higher low, puncak terendah semakin meninggi begitu. Kemungkinan ya LPKR next targetnya ya untuk resisten di harga 150 ini sudah merambat naik ya, menuju naik namun tidak signifikan memang. Ya kemungkinan one day bisa mencapai di 150 terlebih dahulu ya. Namun hari ini kalau kita lihat berdasarkan volume sangat kecil sekali. Namun yang akumulasi hari ini ada NI, CP, dan BK, dan distribusi ada EP, KC, dan CC. Kalau kita lihat di sini net value-nya hanya 2,9 M ya. Jadi kita lihat saja untuk LPKR ya. Untuk LPKR support berada di 125 dan resisten berada di 150. Oke.
Ya, kalau teman-teman selama yang sudah punya LPKR belum tembus di harga 125 bisa di hold terlebih dahulu ya. Atau mau averaging down di 125 juga bisa. Dan kalau mau TP bisa di 150, next-nya di 165 dan 178. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Mari. Oke, saham Mari hari ini ditutup di harga 555 dengan persentase 1,77% bentuk kerugian. Kalau kita lihat hari ini volume cukup kecil dibandingkan kemarin dan yang akumulasi hari ini ada aset YP dan CP dengan buy average sekian ya. Dan distribusi atau yang melakukan penjualan ada PK, LG, dan AK. Dan kalau kita lihat ya volumenya memang kecil ya, volume memang kecil, sudah di atas EMA 31 dan maaf EMA 21 dan EMA 34 ya. EMA 21 dan EMA 34 dan di bawah DEMA 20 ya, EMA DEMA 20 yang garis hijau ini, oke. Oke, di sini saya akan membantu teman-teman yang memiliki saham Mari ini atau yang mau entry di saham Mari. Ya, saya bantu untuk carikan support dan resistennya. Ya, perhatikan baik-baik. Ya, sekali lagi teman-teman yang belum punya grup diskusi ya, grup diskusi mengenai seputar saham bisa join di grup Telegram saya. Klik link di deskripsi ya. Sudah saya sediakan linknya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Mari ya. Coba saya bantu untuk cari. Di area sini bisa 510 bisa kok ya. Jadi untuk saham Mari kemungkinan memang lagi range ya menuju naik meskipun nggak signifikan, namun masih oke kok trennya ya. Masih oke. Oke, jadi kalau teman-teman yang mau entry ya, saya carikan terlebih dahulu ya range harganya. Karena kan memang sudah mulai dari 6 Juli hingga hari ini memang mengalami tren yang cukup baik ya, tren. Dan kalau teman-teman yang mau entry bisa di 510 ya. Di 510 bisa di garis hitam ini ya. Di 510 namun TP pertama di 613. Atau teman-teman yang mau buy on breakout bisa. Ya, teman-teman yang mau buy on breakout juga bisa kok. Ya, sebentar. Ya, kurang lebihnya di area sana ya. Jadi kalau teman-teman yang mau buy on breakout ya, untuk next TP-nya di mana? Ya, untuk next TP-nya di mana, Pak? Ya di 670, 675 di area sana ya. Jadi untuk saham Mari, untuk teman-teman yang sudah punya ya selama dia tidak menembus di bawah harga 510 ya, harga closing tidak di bawah harga 510, teman-teman bisa hold terlebih dahulu. Bila sudah menyentuh di area 610, 615, teman-teman bisa TP pertama ya. Kalau teman-teman mau buy on breakout juga bisa. Kalau sudah closing di atas 610, 615, teman-teman bisa buy dan langsung TP pertama di harga 670. Jadi untuk support pertama untuk saham Mari di 510 dan langsung kita lanjutkan untuk resisten yang berada di harga 613 ya dan 672 untuk saham Mari ya. Kita lanjut lagi untuk saham Antam. Oke, untuk saham Antam hari ini ditutup di harga 2.350 dengan persentase kurang lebihnya minus 1,26% ya, dalam bentuk kerugian ya, candle-nya merah. Dan kalau kita lihat di sini stokastik sudah mulai menguat dan mau crossing dari bawah ke atas ya. Volume hari ini cukup kecil dibandingkan kemarin ya, cukup kecil. Namun secara tren besar memang Antam ini sudah di atas DEMA 20. Hari ini yang akumulasi ada AK, YU, dan PK, distribusi ada ZP, OD, dan GR. Ya. Lalu bagaimana untuk support dan resistennya? Coba saya lihat terlebih dahulu. Sini kita bisa menggunakan Fibonacci ya untuk mencari support dan resistennya di saham Antam ya. Hari ini Antam ditutup di harga 2.350 dan kalau kita lihat memang kayak kurang lebihnya hari ini closingnya ya di area supportnya. Begitu ya untuk saham Antam. Hari ini closing di area supportnya yang dimana di harga 2.350 ya. Dan sebentar ya, coba saya cek. Sebenarnya area sini.
Saya beri tanda dulu dan teman-teman bisa perhatikan ya, agar tidak bingung ya, saya beri tanda. Ya, yang saya kotaki ya, yang berwarna biru ini sebenarnya merupakan area demand power. Ya, sebenarnya merupakan area demand atau minat beli ya di area ini. Yang berwarna biru ini ya. Jadi untuk Antam, saya jelaskan kembali, hari ini ditutup di harga 2.350 yang di mana area supportnya. Dan kita lanjut lagi, kalau ini ditembus support berada di 2.240 dan resisten berada di 2.430. Teman-teman cukup perhatikan label di sebelah kanan ini ya, yang berwarna hitam. Kalau saya lihat memang potensi Antam besok akan menyentuh di harga 2.430 terlebih dahulu. Mau itu dibanding turun atau naik untuk harga closingnya. Namun kalau saya lihat besok ada potensi untuk menyentuh di harga 2.430. Kalau besok di bawah harga 2.350 ada kemungkinan menyentuh di 2.240 ya, menyentuh di next supportnya. Oke. Untuk Antam ya demikian, perhatikan saja support dan resistennya di sebelah kanan ini. Kita lanjut lagi untuk saham JSKY. Oke, so untuk JSKY hari ini ditutup di harga 128 dan memang kalau kita lihat kondisinya hari Senin kemarin ditutup di harga 128 juga ya, dengan akan tetapi persentasenya 5,88% ya, dalam bentuk minus ya, min 5,88%. Dan kalau saya lihat ya di sini memang terjadinya penguatan harga ya, begitu. Sebentar. Kalau kita lihat di sini sudah di bawah garis hijau, hitam dan merah, di mana EMA 21, EMA 34 dan DEMA 20. Hari ini yang akumulasi ya ada aset KK dan EP, distribusi ada YP, EXA dan AG, buy average, sell average sekian. Akan tetapi value hari ini cukup kecil ya. Kalau saya lebih prefer main di saham atau invest di saham yang value-nya banyak ya. Jadi banyak orang yang jual beli ya, value-nya cukup besar. Jadi lebih liquid begitu ya. 127. Sebentar saya beri tanda saja ya. Teman-teman juga gampang untuk mengerti. Oke. Jadi saya jelaskan kembali. Saya perbesarkan saja ya, biar kelihatan begitu ya. Jadi untuk saham JSKY ya, di sini ada beberapa support yang dimana kurang lebihnya ya memang hari ini di closing kurang lebihnya mendekati area support ya. Area supportnya berada di harga terendah hari ini yang dimana harga 127. Jadi kalau teman-teman mau buy bisa di 127 atau mau beli di 118 sekaligus ya. Jadi kalau teman-teman yang belum punya mau buy di 127 juga bisa di area supportnya. Dan support kedua berada di 118. Kalau teman-teman yang sudah punya saham JSKY, kalau besok harga closing di bawah 127, teman-teman bisa loss terlebih dahulu. Namun juga perlu diperhatikan untuk resisten di 137 dan 150 ya. Begitu untuk saham JSKY, kita lanjut lagi untuk saham Friend. Untuk saham Friend sudah saya bahas ya di video sebelumnya. Sudah saya bahas, namun oke kita bahas lagi. Di sini ya saya sampai hafal untuk area support dan resistennya. Sudah berkali-kali saya membahas saham Friend ini ya. Kalau teman-teman yang belum nonton video saya sebelumnya bisa tonton terlebih dahulu. Ya, apakah ini memang area supportnya begitu ya. Kita akan bongkar dan bahas di video ini. Ya, kurang lebih sementara itu dulu. Ya, kurang lebihnya di area sana. Oke. Jadi untuk saham Friend memang kalau kita lihat di sini posisinya masih dalam kondisi uptrend begitu ya. Masih dalam kondisi uptrend. Sebenarnya kalau saya lihat di sini memang sudah mendekati area trend lainnya. Dan ya kalau saya lihat
kemungkinan ya selama dalam minggu ini kemungkinan akan menyentuh di harga 134 ya. Kemungkinan akan menyentuh di harga 134. Dan kalau besok seumpamanya harga closing di bawah 122, teman-teman bisa loss terlebih dahulu saja ya. Atau ya teman-teman atur sendiri, saya hanya bisa mantau kalau menurut saya ya karena di bawah 122 yang dimana sudah ditembus ya area tren lainnya ini, ya ada kemungkinan bisa turun ya hingga 114 ya, tapi teman-teman bisa atur sendiri. Jadi untuk support memang ya kurang lebihnya di 124 ini ya, sudah mendekati area tren lainnya, yang dimana ini cukup baik sebenarnya untuk saham friend. Dan kalau teman-teman mau TP bisa di 134 ya. Di 134 bisa TP pertama dan TP kedua bisa di area sini. Kita bisa menggunakan Fibonacci retracement juga. Bentar ya. 142 juga bisa. Jadi kalau teman-teman yang mau masuk di saham friend bisa di harga kurang lebihnya harga opening besok ya. Namun juga diperhatikan untuk price action-nya untuk saham friend ya. Jadi kalau mau buy bisa TP pertama di 134 atau mau buy di 114 juga sekaligus bisa. Namun nanti TP-nya di area pullback-nya. Begitu ya untuk saham friend. Hari ini yang akumulasi tadi ada aset DO dan IF, distribusi ada BQ, PD dan DR. Dan stokastik juga sudah mendekati area oversold. Kita lanjut lagi untuk saham BBYP. Oke, untuk saham BBYP ditutup di harga 1445 dan bagaimana untuk depannya? Kita bahas singkat saja ya untuk BBYP sedang di bawah area DEMA 20 ya yang garis hijau ini, akan tetapi masih di atas EMA 34 dan EMA 21. Dan kalau kita lihat ya di sini ada beberapa area atau garis penting yang teman-teman perlu perhatikan. Ya. Perhatikan baik-baik ya untuk saham BBYP ini. Terutama bagi yang mau entry, teman-teman bisa entry ya kurang lebih di area supportnya. Sejauh ini support berada di ya kurang lebih 1410 ya. 1410, 1412 di area sana. Teman-teman bisa bulatkan sendiri untuk angkanya ya. Teman-teman hanya bisa fokus ke labelnya saja ya, fokus ke labelnya. Oke. Saya delete terlebih dahulu. Jadi untuk BBYP di sini ada area support ya. Area support berada di 1410 ya, kurang lebihnya 1410 di arah sana. Dan resisten berada di 1513 dan selanjutnya bisa dilihat di label ini ya untuk support dan resisten berkelanjutan. Hari ini yang akumulasi ada CS, PD, dan AK, distribusi ada aset, BQ, dan CC. Ya, kalau sebentar. Kalau kita lihat di sini volume cukup kecil hari ini ya, kemungkinan bisa jadi besok rebound ya. Sebentar. Ya, kemungkinan besok bisa rebound dan stokastik berada di area oversold begitu ya untuk saham BBYP ini. Oke, jadi perhatikan saja untuk support dan resisten tadi ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Pure ya. Oke, untuk saham Pure hari ini ditutup di harga 106 dan kalau kita lihat di sini memang candlenya hijau dikarenakan ada gap opening ya. Dan kalau kita lihat untuk area support dan resisten kita akan bahas secara singkat ya. Dikarenakan memang waktu sudah terlalu banyak kita spend di awal-awal ya. It's okay, kita atau saya akan bantu untuk mencari area support dan resisten, tentu saja dengan benar ya menentukannya. Oke, sebentar ya, saya beri label saja agar teman-teman tidak bingung. Oke ya, sebentar 131. Oke. Jadi untuk Pure ya, untuk Pure memang hari ini kalau teman-teman ya kalau mau buy hari ini volume cukup tinggi dan stokastik memang sudah mulai cekung ya, mulai melemah. Tapi kalau teman-teman mau buy bisa di area support ya.
support pertama di 104 ya, support yang paling mendekati di 104, dan support terjauh berada di 95. Untuk resisten berada di 120 dan 131. Jadi kalau seumpamanya teman-teman mau buy ya, sebentar saya melihat sebuah resisten lagi. Jadi kalau teman-teman mau buy bisa di 104 dan melakukan short sell berada di 110. Buy di 104 dan sell di 110, kurang lebihnya bisa dihitung sendiri untuk persentasenya. Dan yang hari ini akumulasi ada PD, CC, dan NI, distribusi ada MG, BR, dan GR. Kurang lebihnya masih di bawah area closing hari ini ya. Jadi kalau teman-teman mau buy, bisa di area support di harga 104 ya. Support pertama di 104, support kedua di 95. Untuk resisten di 110, 120, dan 131 ya untuk resisten di saham pure ini. Kita lanjut lagi untuk saham Wika. Untuk saham Wika hari ini ditutup di harga 1065 dan dengan persentase 0,93%, volume hari ini cukup tinggi. Kalau saya lihat besok memang akan dibawa turun lagi ya, dikarenakan hari ini kemarin memang diangkat naik hingga cukup besar ya, persentasenya 13,16% ya kemarin. Dan kemungkinan memang besok akan koreksi lagi sih ya, kalau menurut saya. Ya, kalau menurut saya besok akan koreksi lagi. Di sini ada beberapa support di area swing low-nya. Ya, di area sini 955. 955 untuk resisten berada di area sini. Sebentar ya. Saya label dulu agar teman-teman gampang untuk melihatnya ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Wika. Hari ini stokastik sudah berada di area overbought ya, area overbought, dan akumulasi hari ini ada PD, EU, dan IF, distribusi ada CG, BK, dan AT. Kurang lebihnya ya masih di atas harga closing hari ini ya, untuk yang buy para broker tersebut. Namun kalau saya lihat memang kemarin sudah naik, dan kalau saya lihat besok kemungkinan akan dibawa turun terlebih dahulu. Tapi it's okay kalau teman-teman sudah punya ya. TP pertama di 1100 ya. Di 1100 kalau mau long TP ya. Di 1210 juga bisa. Jadi perhatikan saja untuk support dan resisten ya. Ya, di level sebelah kanan ini ya teman-teman perhatikan saja. Ini adalah resisten, dan di sini adalah support ya. Support. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join, klik link di deskripsi. Oke. Untuk saham Wika sudah, kita lanjut lagi untuk saham MPPA. Oke, untuk saham MPPA hari ini ditutup di harga 945 dengan persentase 3,28% ya. Apakah masih ada potensi untuk saham MPPA ini ya? Kalau kita lihat ya, kita bahas bersama. Kalau kita lihat di sini volume cukup tinggi hari ini dan stokastik menuju ke area oversold. Ya. Dan kalau kita lihat akumulasi ada aset BK dan YP, distribusi ada LG, ZP, dan SQ. Lalu bagaimana kondisi dari MPPA ini untuk besok ya? Coba saya tarik garis Fibonacci saja. Di 985 bisa dijadikan untuk posisi entry ya sebenarnya. 985, 800, dan kalau teman-teman mau TP ya, TP pertama kurang lebihnya di ya area sini. 1030 ya, 1030, 1130 ya. Ya, jadi kita short saja ya, short sell, short TP ya. Jadi teman-teman bisa buy di 885 dikarenakan ini merupakan area supportnya. Dan kalau mau untuk next supportnya berada di harga 800 ya. Kalau teman-teman yang sudah punya bisa TP di 1030 dan di 1130 untuk saham MPPA ya. Hari ini yang akumulasi ada aset BK dan YP, distribusi ada LG, ZP, dan SQ ya. Volume ini cukup tinggi, jadi teman-teman bisa perhatikan support dan resistennya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham PPRO.
Oke, untuk saham PPRO hari ini ditutup di harga 73 dengan persentase kurang lebihnya menyentuh min 4%. Kalau saya lihat PPRO ya, kemungkinan ya kalau saya lihat ada potensi turun lagi sih. Ya, di saya notice ada beberapa dari grup member kita yang menanyakan kondisi PPRO untuk next-nya ya. Posisi entry yang paling oke ya, paling oke dan paling murah ya, memang berada di area support terkuatnya di harga 66. Namun memang cukup jauh ya untuk mencapai area tersebut. 72 ya. 72 ini ada swing. Jadi ya kalau teman-teman mau buy ya buy di breakout saja juga bisa sih. Ya, buy on breakout juga bisa. 74. Saya beri tanda terlebih dahulu. Jadi untuk PPRO ya, stokastik sudah mau crossing ya. Sudah mau crossing dan crossingnya dari atas ke bawah ya, jadi pertanda buruk. Jadi kalau teman-teman yang mau buy, bisa wait and see saja ya. Kalau memang sudah di break ya, resisten ini sudah di break ya, memang ya bisa buy saja ya. Break dalam artian harga closing sudah di atas ya. Namun kalau mau wait and see bisa di harga 66 ya. Harga 66 merupakan area support cukup kuat untuk saham PPRO ini. Jadi kalau teman-teman yang mau buy di support terkuatnya berada di 66 ya. Untuk TP pertama bisa di 74, 77 dan 80 untuk selanjutnya, oke? Untuk PPRO sudah ya, kita lanjutkan lagi untuk saham Jawa. Oke, saham Jawa hari ini ditutup di harga 137 dengan persentase 0,74%. Ya, bagaimana keterusannya untuk saham Jawa ini ya? Sebentar, saya coba bantu untuk arah support dan resistennya ya. Di area sini juga bisa. Oke. Jadi kalau teman-teman yang mau beli saham Jawa ini atau yang sudah punya ya, sebentar saya jelaskan saja. Area sini ya. Jadi untuk saham Jawa hari ini memang volumenya cukup tinggi dan distribusi hari ini ada YP, RG, dan YP. Akumulasi ada KK, CC, dan YU. Net value ya kurang lebihnya 400 juta ya, cukup dikit untuk saham Jawa. Kalau teman-teman mau buy on weakness bisa buy di 119, akan tetapi memang harga jauh ya. Harganya sangat jauh dengan harga closing hari ini. Jadi kalau teman-teman mau buy on breakout saja juga bisa. Lihat saja kalau harga closing di bawah di atas 143 teman-teman bisa buy ya. Untuk lebih konfirmasi teman-teman bisa lihat keesokan harinya ya setelah harga closing di atas. Jadi ya kalau menurut saya teman-teman bisa buy saja on breakout di 143 dan TP pertama di 153, oke? Lalu kalau naik lagi gimana Pak? Saya mau TP ini. Ya teman-teman bisa TP di 180 untuk kelanjutannya ya. Untuk saham Jawa, jika ada pertanyaan bisa diajukan di grup Telegram lagi ya. Kita lanjut lagi untuk saham NPGF. Oke, untuk saham NPGF di harga 128 ya harga closing hari ini dengan persentase min 3,76%. Kalau kita lihat di sini memang volumenya cukup kecil ya. Volume hari ini cukup kecil dan stokastik juga sudah mau crossing ya hari ini. Apakah masih ada potensi naik untuk saham NPGF ini ya? Kita lihat saja distribusi ada MG, KK, dan YP dengan sell average sekian. Akumulasi ada PD, XA, dan NI. Di mana area support yang cukup kuat ya. Di sini memang sudah mendekati area support yang cukup kuat di harga 120 ya. Jadi kalau teman-teman yang belum punya NPGF bisa buy di 120. Ya, di 120 cukup oke ya untuk area supportnya. Dan ya sebentar ya, saya mau ke Fibonacci saja. Di area sini juga bisa dijadikan patokan untuk area resisten ya, begitu. Ya, saya beri label saja biar teman-teman gampang untuk melihatnya ya.
Oke. Jadi kalau yang sudah punya NPGF bisa diperhatikan ya. Ya kemungkinan besok akan menuju ya kurang lebihnya di 120 ya kalau besok tidak menguat. Ya memang tujuan utamanya di 120. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya bisa averaging down di 120. Tetapi kalau harga closing sudah di bawah 120 ya teman-teman bisa loss terlebih dahulu. Tapi kalau mau averaging down bisa di 120 dan kalau mau TP bisa di ya 132 dan 140. Oke. Untuk kelanjutannya bisa di 153 juga. Jadi kalau support sementara berada di 120 ya, kalau di bawah 120 untuk NPGF, teman-teman bisa loss terlebih dahulu ya. Jadi untuk NPGF support yang cukup kuat berada di 120. Resisten di 132, 140 dan 153. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Weton. Untuk saham Weton hari ini ditutup di harga 254 ya dengan persentase kurang lebihnya 3,79%. Kalau kita lihat di sini volume hari ini cukup tinggi ya melakukan penjualan cukup tinggi dan kalau kita lihat ada kemungkinan besok turun lagi ya berdasarkan stokastik juga sudah mendukung kalau besok akan terjadinya koreksi lagi ya. Stokastik saya menggunakan stokastik slow 533 dan sudah crossing sih. Stokastiknya sudah crossing dari atas ke bawah. Dan akumulasi ada CP, CC, dan YP ya akumulasinya dan distribusi ada DX, HD, dan DR. Kalau besok turun ya, kalau besok turun di area mana Pak? Saya mau stop loss ya. Teman-teman bisa cari pivot point-nya ya. Pivot point dari saham kemarin. Pivot point itu apa? Pivot point adalah nilai tengah. Ya, kita coba tarik garis ya. 253 kurang lebihnya. Hari ini memang ditutup di area resistennya ya. Maaf, area supportnya ya. Di 254. Jadi kalau besok memang melanjutkan trennya ya naik ya teman-teman bisa TP terlebih dahulu di harga 264. Dan kalau besok memang tembus dan tidak jadi rebound ya teman-teman perlu perhatikan kalau besok di harga 242 ya harga closingnya di bawah 242 teman-teman bisa loss terlebih dahulu untuk menghindari kerugian semakin membengkak. Dikarenakan bila di harga 242 ini ditembus ada kemungkinan besar akan melanjutkan penurunan harga hingga 230 ini. Jadi kalau teman-teman yang sudah mau averaging down ya, sebenarnya 242 ini cukup kuat ya untuk area supportnya dan langsung TP pertama di 254. It's okay kalau teman-teman yang nggak mau averaging down bisa TP pertama di 264 ya, 264 untuk the next resistance untuk saham Weton ini. Oke untuk saham Weton ya, demikian kalau masih teman-teman masih bingung ya untuk area support dan resisten, teman-teman bisa join di grup Telegram saya. Kita akan berdiskusi bersama untuk saham Weton ini ya. Oke. Gitu untuk saham Weton, kita lanjut lagi untuk saham Elmas ya. Oke, untuk saham Elmas hari ini ditutup di harga 111 dengan persentase 0,9%. Kalau kita lihat di sini ada beberapa nilai support penting ya di harga 89. Maaf ya, di area sini sih. Maaf, di area 105 ya. 105 untuk saham Elmas ini. Area support ya. Area support di 105 dan sebentar coba saya cek. Di area sini sih. 116 juga bisa. Oke, jadi teman-teman yang mau buy saham Elmas bisa di 105 dan TP pertama di 116. Lalu pertanyaannya bagaimana kalau 116 ini ditembus ya? Kalau 116 tersebut ditembus ya, harga 116 ditembus, teman-teman bisa TP pertama TP kedua ya atau TP selanjutnya di 124 dan selanjutnya di 145. Namun kalau besok masih banyak
yang berjualan dan harga tersebut turun, kemungkinan akan dibawa ke harga 105 dan kalau mantul bisa sampai 116 ya untuk saham Elmas. Ya, jadi untuk saham Elmas support dan resisten demikian. Kalau memang Elmas di bawah 105, teman-teman bisa loss terlebih dahulu ya. Kita lanjut lagi untuk saham Pegas. Oke, untuk saham Pegas hari ini ditutup di harga 1080 dengan persentase 1,37%. Kalau tidak salah, Pegas pernah saya bahas di video sebelumnya, ya sudah sempat saya bahas untuk saham Pegas. Namun memang teman-teman ingin saya bahas di video kali ini ya, it's okay, kita akan bahas bersama. Ya, jadi untuk saham Pegas, stokastik memang sedang di area overbought ya, jenuh beli begitu. Yang di area jenuh beli, kita cari saja untuk area resisten dan area supportnya ya. Saya gunakan label hitam saja biar teman-teman jelas ya. Teman-teman jelas. Sebenarnya untuk saham Pegas ini ya, termasuk saham yang ya memiliki ya LQ45 ya, atau market cap yang besar. Sebenarnya memang sudah membuat suatu higher low ya begitu. Namun kalau teman-teman mau buy, di sini ada area 1070 untuk area supportnya. Ya memang ada kemungkinan besar akan menyentuh di 1070 ya besok. Namun akan diangkat naik lagi hingga 1105. Jadi untuk teman-teman yang mau beli Pegas bisa di 1070 dan bila turun bisa averaging down di 1027. Kalau sudah 1070 lalu mantul ke atas, teman-teman bisa TP pertama di 1105 dan TP kedua di 1140. Ya, untuk Pegas, resisten dan support demikian. Perhatikan saja label hitam di sebelah kanan ini ya. Kita lanjut lagi, yang akumulasi hari ini ada BK, YP, dan YU. Distribusi ada AT, CS, dan AK. Ya, kurang lebihnya harga closing hari ini 1080 dan para broker dengan buy average-nya ya di atas 1090 ya. Jadi memang harga rata-rata para broker masih di atas harga closing hari ini. Jadi kalau teman-teman yang mau buy sebenarnya 1070 cukup oke ya untuk harga buy. Ya, perhatikan saja untuk support dan resisten. Ya, jadi untuk saham Pegas sudah ya. Kita lanjut lagi ke IHSG ya. Oke ya, jadi untuk IHSG demikian sudah saya jelaskan di awal video. Jadi ya terima kasih sudah mendengarkan video ini. Memang agak lama ya, mohon maaf agak lama videonya. Dan kalau memang video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan loncengnya. Serta jangan lupa untuk like, share ke teman-teman kalian yang memerlukan video ini. Dan jangan lupa untuk join di grup Telegram saya, serta follow Instagram saya untuk berdiskusi bersama member-member di sana ya. Jadi kalau teman-teman yang mau join bisa klik link di deskripsi di bawah. Jangan lupa untuk support channel ini agar terus berkembang dan membantu banyak orang lagi. Ya, saya Merceng dan sampai jumpa di video selanjutnya.